Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk saudara-saudara kita yang merayakan hari Tahun Baru Imlek, selamat merayakan hari Tahun Baru Cina ya, Tahun Baru Imlek, Gongsi Pacai. Walaupun di sini tidak semua makan sipit, tapi ada yang sipit juga. Ya sama makan sipit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tinggal beberapa hari juga bangsa Indonesia akan merayakan pesta demokrasi Indonesia. Karena itu salah satu pergumulan kita juga bagaimana kita mendoakan bangsa kita. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan satu bagian firman Tuhan dari tulisan Rasul Petrus. Kita akan membuka tulisan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu Saudara baca ayat 18, nanti ayat yang ke-21 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan yang tak bercacat. Sama-sama 1, 2, 3. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapan tertuju kepada Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada Minggu Kudus hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan kebenaran firman Tuhan hari demi hari, yang melakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun tema yang diberikan hati bersih, hati yang bersabar ya. Kalau kita membaca teks ini memang tidak terlalu kena dengan tema. Ini bukan bicara tentang hati, tapi paling tidak ada singgungan nanti akan saya sampaikan kepada kita, bahwa di dalam konteks zaman sekarang ya, untuk menjadi orang yang sabar itu memang tidak mudah sekali tentunya. Manusia kepengen yang namanya instan. Kalau kita buka internet, loadingnya lama, rasanya tidak sabar gitu ya. Oh ini kenapa lama sekali? Mesti harus nunggu. Ya, kalau kita upload sesuatu, wah ini lama sekali nguploadnya. Sama anak pun kalau mereka main game, wah ini lama loadingnya. Mereka pun tidak sabar. Ya, zaman sekarang bahwa memang kesabaran itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah untuk dilakukan oleh manusia. Kepengennya bypass, jalan pintas saja, cepat. Tetapi karena waktu Tuhan beda ya. Kita manusia kepengen cepat, Tuhan kepengen tunggu. Atau sebaliknya, Tuhan kepengen kita cepat, kita manusianya yang melelet. Nah, di dalam kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus pada jemaat yang dimana Petrus menuliskan surat ini, maka Rasul Petrus menuliskan surat kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang menghadapi satu pergumulan yang berat, penganiayaan. Karena itu salah satu tulisan tujuannya adalah untuk menghiburkan mereka yang dalam kondisi yang teraniaya. Dan di sana tentunya menuntut suatu kesabaran. Petrus mengingatkan mereka bahwa dalam penderitaan, kesulitan, penganiayaan yang berat yang mereka alami, mereka perlu mengalami yang namanya suatu kesabaran. Nggak mudah untuk keluar dari pergumulan penderitaan zaman itu.
karena kekuasaan Romawi begitu kuat menekan kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang mengikut Kristus. Ya, oleh sebab itu, maka tidak mudah tentunya menghadapi pergumulan yang berat, dan manusia kepengen begitu keluar dan gak sabaran menghadapi penderitaan, walaupun penderitaan itu bukan karena kesalahan mereka, tetap diminta untuk hidup di dalam suatu kesabaran. Yang namanya kondisi manusia pada zaman itu, maka saya pikir bahwa ini yang disorot oleh Rasul Petrus juga, bahwa manusia hidup di dalam kondisi yang berdosa dan hidupnya sia-sia. Bukan hanya sekadar gelandangan secara rohani, bukan hanya sekadar pengemis, pengamen, bukan hanya sekadar orang yang hidup tanpa tujuan, tetapi manusia digambarkan sebagai manusia yang mati oleh karena dosa. Jelas bahwa dosa mengakibatkan manusia mati, dosa mengakibatkan manusia tidak punya harapan, dosa mengakibatkan manusia hidup dalam kesia-siaan. Karena itu Rasul Petrus mengatakan, sebab itu kamu tahu, atau sebab kamu mengerti, kamu memahami, kamu mengetahui bagaimana kamu hidup sebelum Kristus menebus kamu. Kamu hidup di dalam cara hidupmu yang sia-sia. Kamu hidup di dalam cara hidupmu yang tidak memuliakan Allah. Kamu hidup dalam cara hidupmu yang tidak benar di hadapan Allah, yang kamu warisi dari nenek moyang. Mewarisi kehidupan dari nenek moyang ternyata bukan hanya zaman dulu, sekarang pun masih ada. Sekarang pun masih ada. Ini kan sudah warisan dari nenek moyang, warisan dari kakek nenek, warisan dari papa mama, sehingga kami masih percaya ini, masih percaya itu, dan bahkan kami masih mengandalkan hidup dengan tidak bergantung pada Tuhan, menyerahkan hidup pada sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena merasa bahwa ini warisan dari nenek moyang, warisan yang turun-temurun dipelihara, warisan yang turun-temurun dijaga. Kalau sesuatu yang benar, tidak ada yang salah. Ya, baik belum tentu benar, tetapi sesuatu yang benar harus terpelihara dari turun-temurun. Kadang berpikir, ini baik, ini untuk membekali kamu, perjalanan kamu supaya kamu mujur. Ini baik kok. Yes, baik bagi manusia, tentu belum tentu benar bagi Allah. Karena itu, di dalam kehidupan zaman sekarang, kadang anak muda yang sebetulnya sudah terdidik, teredukasi dengan baik, ya, terpelajar dan bahkan memahami firman Allah, kadang masih percaya pada sesuatu yang dibawa atau yang diberikan oleh nenek moyang mereka, oleh leluhur mereka, oleh orang tua mereka, oleh papa mama mereka. Kamu ingin merantau ya? Kamu ingin tinggalkan kampung halaman, kamu ingin tinggalkan rumah. Ini bawa, ini bapak kasih. Ini bawa, ini mama kasih. Ini warisan nenek moyang. Maka Petrus ingatkan kepada orang percaya pada waktu itu bahwa apa yang menjadi warisan nenek moyang mereka, yang menjadi warisan nenek moyang mereka, yang kemudian mereka hidupi, mereka lakoni, mereka lakukan sebelum mereka terima Kristus adalah menganggap sesuatu yang dosa itu sebagai sesuatu yang wajar aja. Kalau kita membaca pasal yang pertama, ayat yang ke-14, kita sebetulnya menemukan di sana bagaimana mereka hidup di dalam keberdosaan. Hidup di dalam satu yang melakukan sebetulnya hukum Taurat, tetapi kemudian tidak melihat Kristus yang menggenapi hukum Taurat itu sudah bekerja dengan sempurna. Nenek moyang mereka tentu di satu sisi, kalau mau mengacu kepada suatu perbuatan atau karya nenek moyang manusia yang berdosa adalah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika bangsa Israel, orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, tetap saja mereka tidak taat kepada Allah. Penyembahan berhala tetap mereka lakukan. Buat patung, lembu emas tetap mereka kerjakan. Bukan hanya di zaman Harun. Ketika kerajaan Israel pecah, Salomo meninggal, anak Salomo
Rehabeam menggantikan Salomo untuk memimpin kerajaan di pusat Yerusalem di utara, dan juga kemudian bagaimana kerajaan di bagian selatan. Maka apa yang dilakukan oleh Yerobeam, seorang abdi, seorang kepercayaan dari Salomo pada waktu itu, karena mereka berusaha untuk menghindarkan, atau Yerobeam menghindarkan supaya umat Israel yang dia pimpin tidak pergi ke Yerusalem untuk beribadah, maka dia dirikan apa? 2 patung lembu emas. Dia buat patung, ini Allahmu, inilah yang kamu sembah, inilah Allah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Itu yang dilakukan oleh Yerobeam, dan bahkan mendirikan mezbah. Lalu bukan hanya itu, mengangkat imam-imam, bukan lagi dari keturunan Harun, tapi dari keturunan yang bukan seharusnya, dari garis yang berbeda. Sehingga apa? Orang-orang Lewi, orang-orang dari keturunan Harun tidak lagi berada di bawah kepemimpinan kerajaan Yerobeam. Ya, bergeser ke raja di mana Rehabeam, yaitu di Yerusalem, memimpin. Itu yang diwarisi, itu yang dilakukan, dan bahkan turun-temurun hingga Kristus lahir pun. Maka orang Israel, walaupun secara ibadah, secara agama mereka tetap Yudaisme, tetapi secara penyembahan mereka masih menyembah kepada hal-hal yang disebut sebagai hal-hal yang berhala. Dan itu juga sebetulnya yang boleh dikatakan menjadi spirit dunia zaman sekarang. Pola-pola dunia, pola-pola yang bukan pola Kristen diinstal masuk ke dalam gereja, diadopsi, lalu diaplikasikan di dalam sebuah pelayanan, diaplikasikan dalam penyembahan, diaplikasikan dalam ibadah, diaplikasikan di dalam gereja. Betapa berbahayanya, bukan? Karena itu Petrus ingatkan bahwa ketika manusia berdosa, maka pikiran mereka, hati mereka, seluruh kehidupan manusia tidak ada yang bersih, kotor. Betapa kotornya manusia, betapa hinanya manusia. Itulah gambaran kita kalau tanpa anugerah Allah. Karena itu dalam bagian ini Petrus ingatkan kepada orang percaya bahwa kamu telah ditebus dan kamu telah lunas dibayar, tidak dihutang. Tidak dihutang. Kamu sudah ditebus. Kalau orang Yahudi memahami konsep penebusan itu, kenapa Petrus menggunakan istilah kata penebusan, kamu telah ditebus? Karena orang Yahudi betul-betul memahami apa sih maksudnya penebusan itu, apa sih maksudnya tebusan. Maka penebusan itu adalah satu pembayaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Atas apa? Atas apa yang menjadi hutang, atas apa yang telah tergadai, atas budak. Ketika seorang budak sudah menjadi orang yang terjual, maka pemilik budak itu bisa menebusnya lagi dengan satu tebusan, pembayaran, dan tidak dengan cara cicil. Bukan dengan cicil, oh nanti bulan ini saya cicil sekian, bulan depan saya cicil sekian, bulan depan lagi saya cicil sekian. Tidak. Kalau pakai sistem cicil itu namanya apa? Ya, oke lah kalau kita ke lembaga-lembaga keuangan, atau kita beli barang nggak cash misalnya, kita cicil, hal yang wajar. Tapi tidak demikian dengan apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus terhadap saya dan saudara, terhadap kita orang percaya. Maka Petrus mengatakan, kamu telah ditebus dan kamu telah dibayar lunas. Harus kamu ingat itu. Kamu menjadi milik Allah. Kita telah ditebus dengan darah yang tak ternilai, dengan darah yang begitu mahal. Kalau dinilai dengan rupiah itu tidak akan pernah bisa dinilai. Dengan mata uang termahal, dolar, pound sterling sekalipun tidak akan bisa membayar, bisa membeli darah Kristus. Karena itu dikatakan bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan berlian,
Apalagi kalau kita menukarnya hanya dengan sebuah pekerjaan kita. Menukarnya dengan apa? Ya, dengan pendidikan kita, menukarnya dengan rumah tangga kita, menukarnya dengan segala macam. Terlalu receh. Tapi banyak orang Kristen terjebak dalam hal ini. Mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka sudah ditebus oleh Kristus, lalu mereka bermain-main dengan anugerah Allah, mempermainkan kemurahan Tuhan, lalu menganggap kemurahan Allah sebagai barang murah yang bisa kita perjualbelikan, yang bisa kita gadaikan. Tidak. Petrus ingatkan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, barang yang tidak kekal, barang yang rusak, barang yang hanya sementara, bukan, tapi dengan barang yang suci, yang kudus, yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia kekal. Kristus ada sebelum dia inkarnasi ke dalam dunia. Karena itu kepada orang Yahudi dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi bukan dengan barang yang sementara, bukan dengan barang yang fana, yang bisa hancur, yang bisa binasa, bukan seperti emas, perak dan seterusnya, tapi dengan barang yang begitu mahal, darah yang mahal, darah yang tercurah di atas kayu salib ketika Kristus mati tersalib di sana, dan bahkan digambarkan seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Dan orang Yahudi sangat memahami yang namanya darah anak domba. Ketika mereka mendengarkan darah anak domba, mereka begitu mengerti ini suatu penebusan yang begitu berarti, penebusan yang begitu mahal, penebusan yang begitu sempurna. Kalau mereka mau menebus dosa mereka di zaman perjanjian dengan mempersembahkan kurban seekor anak domba yang berumur 1 tahun, yang sangat-sangat lucu, yang sangat-sangat indah. Waduh, ini tidak boleh cacat, tidak boleh kupingnya sobek, tidak boleh matanya picik, tidak boleh ada bekas sayatan sedikit pun. Enggak boleh, harus terpilih. Nah, coba kalau kita pelihara hewan, kita pelihara hewan bagus sekali, kayaknya ayam saya ini bagus sekali, sehat, gemuk, bulunya indah, kayaknya nggak tega mengorbankan. Sama kalau kita pencinta hewan, wah, kita pelihara apa? Kelinci misalnya, kelinci bagus-bagus. Aduh, tiba-tiba kelincinya mati sayang. Waktu zaman COVID, ya karena nggak ada kemana-mana, jadi rumah saya pernah belikan kelinci 1 ekor untuk anak saya. Ya, kalau dia saking gemasnya, kadang dia tarik karena belum selesai, dia tarik telinganya. Karena kelinci kalau tarik telinganya itu ternyata ya paling cepat mati. Dia harus pegang di sini, ya, karena sarafnya dari telinga. Akhirnya cepat mati. Kemarin liburan, Pak beli kelinci yuk. Ngapain beli kelinci lagi? Nanti kamu nggak rawat lagi, saya bilang. Apa yang rawat? Ya. Artinya bahwa ketika kita pelihara hewan, dan hewan itu begitu indah, menggemaskan, lucu, indah, wah, kita nggak tega untuk mengorbankannya, bukan. Tetapi ketika orang Israel harus menebus dosa mereka, pelanggaran mereka, kesalahan mereka sebelum Kristus lahir, maka mereka pilih domba yang begitu baik, domba yang begitu indah, domba yang begitu lucu. Dan ketika Petrus berbicara tentang darah Kristus seperti darah anak domba yang tak bercacat, yang tak bernoda, itu demikianlah darah anak domba Allah yang dipergunakan untuk menebus hidupmu dan menebus hidupku, menebus hidup kita. Terus mengatakan, ingat, itulah gambaran yang begitu luar biasa tentang darah Kristus. Maka ketika kita sudah ditebus, diciptakan kembali, bahasanya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi,
di dalam diri Kristus Yesus, hati kita menjadi bersih, pikiran kita, kehidupan kita disucikan, dikuduskan oleh Kristus. Maka berkenaan dengan bagian ini, dengan tema kita, penulis Ibrani menggambarkan tentang bagaimana penyucian hati nurani, penyucian hati kita oleh apa? Oleh firman Allah, oleh darah Kristus, oleh kuasa Kristus. Itulah yang dipakai untuk menyucikan hati nurani kita, membersihkan kehidupan kita. Waktu hari Selasa kemarin di kelas SD itu bawa renungan, bersyukur ya. Salah satu bagian ini saya singgung. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dalam kitab apa itu? Mahasiswa Mazmur pasal 119 ayat. Laki-laki, kalau ada yang bisa jawab, saya kasih dasi, ambil dasi satu ke rumah. Ayat berapa? Ayo. Jangan lihat Alkitab. 1, 2, 3. Stop, habis waktunya untuk dasinya. Ayat 9. Mazmur 19 ayat 9. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sepeda ya, saya tidak punya sepeda, saya punya dasi di rumah. Ya. Jadi penulis Ibrani pun menyadari, ingatkan kepada para penulisnya, bahwa hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nanti tinggal gali lebih dalam lagi di dunia kampus ya. Ada baptisan air, baptisan dengan roh, dan juga baptisan dengan api. Jadi kehidupan kita yang tadinya begitu rusak, begitu bercela, begitu bernoda, oleh karya Kristus, Petrus mengatakan, dan juga penulis Ibrani mengatakan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bersih. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita, maka bagaimana hidup kita ini dinilai oleh Allah? Hidup kita dievaluasi, atau dalam bahasa tulisan Rasul Petrus, bahwa kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, pekerjaan kita, karya kita, apa yang kita lakukan akan dihakimi oleh Allah. Terjemahan lain, misalnya NIV menggunakan bahwa ya Bapa yang akan menilai setiap pekerjaan dari setiap orang percaya. Kalau siswa-siswi, karyanya, tugasnya, pekerjaan akan dinilai oleh guru, dikoreksi salah dan betul. Kalau mahasiswa nanti dinilai oleh dosennya masing-masing. Tapi setiap kita orang percaya dinilai oleh Allah, dikoreksi oleh Allah. Kemarin lucu, kita baca kelas malam. Ada yang kelas per kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Lalu saya lihat 2 anak putra. Mereka lagi diskusi kerjakan matematika yang dikasih ke kakak-kakaknya dari mahasiswa yang datang. Sangahenyan, anta apa? Ngawang katanya. Ayo hitung. Kamu punya kue 10. Kemudian karena kalian 2 pergi sama-sama, kue 10 itu dibagi kalian 2. Sama-sama dapat berapa? 5. Oh 5 katanya. Tulis 5. Terus ada pengurangan lagi dikasih kakak-kakaknya. Memang kakak-kakaknya juga ya memberikan lesnya juga. Ada yang susah, ada yang sulit. 50.
dikurang 5. Mana nih? Cari tangan, cari ini 50. Ayo, sini dulu tanganmu katanya. Kokotmu sini katanya kan. Kokot ya apa namanya kan? 5, 10. Dia pasang kakinya, pasang tangan, lalu temannya juga pasang kaki, pasang tangan. Tambah lagi, Pak, pinjam tangannya Pak. Kita bilang tangan saya. Jadi berapa? 50. Dikurang berapa? Kurang 5. Dia bingung lagi, gimana cara ngurangnya? Buang 5. Dia buang 5. Berapa? 50 dikurang 5 berapa? Dia tulis 54. Ditertawakan sama teman. Bukan 54. 45. Itulah kehidupan kita, karena kita dinilai. Jadi Petrus mengingatkan kepada orang percaya bahwa kita akan dievaluasi, kita akan dihakimi. Dalam konteks kehidupan orang percaya, ketika dihakimi, dinilai, bukan lagi untuk menentukan bahwa mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Tidak. Tapi bagian ini beberapa komentar mengatakan untuk apa? Melihat, menentukan, memperhatikan apakah orang percaya memiliki satu pilihan yang tepat di dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Jadi evaluasi. Jangan pikir bahwa kita melakukan pelanggaran lalu tidak dievaluasi oleh Allah. Dievaluasi. Maka kadang gentar juga dalam kita melakukan segala sesuatu. Harusnya ini membuat kita gentar. Karena itu Petrus mengatakan, kalau kamu menyadari ini, kamu mesti harus takut kepada Allah. Hiduplah dalam ketakutan. Hiduplah dalam kegentaran. Dalam rasa hormat. Bukan takut seperti mahasiswa takut dihukum oleh para dosen. Bukan takut seperti siswa-siswi takut dihukum oleh guru-gurunya, tidak. Tapi memiliki rasa hormat kepada Allah ketika menjalani kehidupan di dalam dunia. Gimana sih kita memiliki rasa hormat? Kita bangga dengan tugas pekerjaan, kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu dievaluasi, dikoreksi, ternyata pekerjaan kita, tugas kita, tanggung jawab kita, PR kita, makalah kita, bagus, senang. Tidak takut karena dihukumnya itu, tapi takut kenapa? Rasa kagum kita kepada Allah, rasa hormat kita kepada Tuhan. Maka Petrus mengatakan, kamu telah ditebus, kamu telah diselamatkan, kamu telah dibersihkan, dan kamu tahu bahwa setiap pekerjaan perbuatanmu akan dievaluasi oleh Allah. Maka selama kamu menumpang di dunia ini, selama kamu hidup dalam kesebentaraan, hendaklah kamu hidup dengan penuh rasa hormat di hadapan Allah. Hormat, bangga. Jangan lupa, dunia ini tempat kita numpang sementara, transit. Seperti kita ingin berjalan dari satu kota ke kota lain, kita mesti cari penginapan, kita mesti cari hotel, kita mesti cari tumpangan. Itulah gambaran dunia yang dijelaskan oleh Rasul Petrus. Kita belum sampai pada tujuan, walaupun dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, kita sudah tahu tujuan kota ini. Kenapa? Kalau zaman sekarang kita bisa lihat lewat Google, wah indah sekali pemandangan di kota ini. Makanannya enak, ya, tempatnya bagus. Bersyukur pada Tuhan. Sekalipun kita belum masuk ke dalam satu perhentian yang kekal, yaitu surga, maka lewat firman dan bahkan kedatangan Kristus ke dalam dunia, dalam kedatangan yang pertama sudah memberikan gambaran tentang bagaimana surga. Alkitab sendiri juga menggambarkan, bukan? Itu bukan satu pernyataan yang hampa, bukan satu iming-iming kosong, bukan. Tapi suatu kepastian. Oleh sebab itu, selama kamu menumpang di dunia ini, selama kamu tinggal dalam kesementaraan di dunia ini, hiduplah dengan penuh hormat. Emang nanti tak penuh hormat juga kepada Allah ketika sudah di surga.
Kalau sudah di surga, sudah hidup dalam satu kesucian, kekudusan, kesalehan yang sempurna, tidak ada lagi tangisan, ratapan gigi, derai air mata, sudah tidak ada lagi. Tetapi selama masih ada dalam dunia ini, pergumulan perjalanan iman kita masih naik turun. Naik, ada penderitaan, kesulitan, kesedihan, sakit hati, tangisan, dan seterusnya. Iman masih mengalami yang namanya dinamika. Karena itu Petrus mengingatkan kepada mereka, yuk hidup dengan penuh hormat. Yang kedua juga, bagaimana kehidupan kita yang sudah dibersihkan, hati kita yang sudah dibaharui, kehidupan yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-21 di sana dikatakan, engkau memiliki iman, hidup dalam iman, dan hidup juga dalam sebuah pengharapan. Iman pengharapan itu tertuju kepada Tuhan, bukan lagi tertuju kepada yang lain. Tidak lagi melihat masa depan yang suram, tidak lagi melihat masa depan yang tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa kepastian. Tapi di dalam Tuhan, dengan iman dan juga dalam penyertaan Tuhan, kita melihat ada satu kepastian kehidupan, ada pengharapan. Walaupun pengharapan itu tidak selalu identik dengan nanti saya akan menjadi orang yang kaya, tidak selalu identik dengan yang namanya nanti saya akan menjadi seorang pejabat tinggi, saya akan menjadi orang yang punya popularitas secara dunia. Bukan itu. Apalagi dalam perspektif kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan, mendengar kesaksian mahasiswa-mahasiswi kita waktu pulang dari pelayanan selama 6 bulan. Wah, Pak, melayani di sana di luar ekspektasi saya. Saya pikir ada sinyal, ternyata nggak ada sinyal. Saya pikir jalannya bagus sampai sana, ternyata jalannya turun naik gunung. Aspalnya bukan aspal yang hitam, tapi yang kuning. Tapi ada iman, ada pengharapan, dan bahkan ada sukacita ketika mereka kembali. Waktu kamu di sana bagaimana? Sedih, nangis, kadang kepingin menyerah. Hidup sudah sulit. Kenapa mesti harus melayani Tuhan di tempat yang sulit? Itulah anugerah, itulah kasih karunia Tuhan bagimu. Kamu masih bersuka cita? Puji Tuhan. Masih bisa tertawa? Puji Tuhan. Kembali ke kampus dengan senang? Puji Tuhan. Kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan bahkan iman yang Tuhan anugerahkan membuat orang percaya untuk punya hidup tujuan yang begitu jelas. Dan yang terakhir, bagian ini, ketika hidup kita, hati kita nurani, kita sudah dibersihkan oleh firman Allah, oleh kuasa darah Kristus, dan kita bukan hanya sekadar menjadi orang yang sabar ketika mengalami suatu penderitaan, tapi juga apa? Kalau membaca tulisan dari tulisan Ibrani, waktu Ibrani mengatakan bahwa hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, maka bagaimana hidup kita? Maka ayat yang ke-23, 24 dari pasal 10 kitab Ibrani mengatakan begini, hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Kristus, hidup kita sudah disucikan, dikuduskan oleh Dia. Walaupun masih jatuh bangun, pikiran kadang masih berdosa, hati juga kadang masih dongkol, masih marah, pikiran kita, mata, telinga masih tetap bersyukur pada Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita, Ia adalah setia dan adil, kata Rasul Yohanes, maka Ia akan mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita sudah dibasuh oleh Kristus, jangan lupa
hiduplah menjadi bermakna. Buatlah hidup kita menjadi meaningful, penuh arti bagi orang di sekitar kita. Perhatikan, supaya kita saling mendorong. Bukan saling mendorong supaya jatuh ke got, saling mendorong supaya jatuh ke jurang, tidak. Saling mendorong dalam kasih. Ayo buat kasih. Ayo lakukan, nyatakan, ekspresikan kasih. Proklamirkan kasih. Dan hidup dalam pekerjaan yang baik. Karena itu penting. Kalau ada yang salah, ada yang menegur. Ya. Kalau ada yang keliru, ada yang mengingatkan. Ya. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam satu pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Dan biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, bahwa tidak hanya berhenti pada satu penebusan Kristus atas hidup kita, tapi Dia mau kita melakukan segala pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Itu kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.